Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain yang selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Sesungguhnya hari ini juga engkau sudah berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam. Pertama yang perlu kita syukurin dan maknai adalah kenyataan ini. Sehari sebelum kita merayakan Hari Raya Kristus Raja semesta alam, kita itu kedatangan kiriman dari Bernard, sebuah korpus Yesus yang tersalib terbuat dari kayu. Sudah ada di aula, nanti kita menggantikan korpus Yesus yang terbuat dari barang itu. Untuk saya ini sesuatu yang indah. Karena apa? Ketika kita mau merayakan Kristus Raja semesta alam, justru kita diberikan sebuah bukti kalau Yesus itu menyatu dengan alam. Yesus yang dibuat dari kayu di mana Yesus hidup dan berkembang dan tumbuh hidup sebagai manusia dalam keluarga dari seorang tukang kayu. Seperti yang pernah saya katakan, karena betapa berharganya alam dan menghargai profesi orang tuanya, kemudian Yesus memilih untuk tergantung di kayu salib, kayu. Bukti kesatuan dengan alam. Dan hari ini Injil berbicara tentang Yesus yang tergantung di salib, lalu kemudian diakui sebagai Raja. Kalau kita menyimak Injil yang telah kita dengar, rasanya susah untuk kita menerima bahwa Yesus kok dibilang sebagai Raja. Kenapa? Karena dalam Injil kita menemukan ada 3 kelompok haters yang tidak suka dengan Yesus, yang malah menolak Yesus sebagai Raja. Pertama, tua-tua Yahudi. Katanya engkau Mesias, anak Allah. Engkau sudah tergantung di salib. Buktikan dirimu sekarang. Coba engkau selamatkan dirimu.
Itu olokan dan ejekan serta caci maki tua-tua Yahudi. Datang juga para algojo. Kalau untuk selamatkan orang kau bisa, sekarang coba kau selamatkan dirimu di situ. Sok-sok jadi anak Allah. Lebih keji lagi seorang penjahat yang tidak tahu diri kalau dia penjahat, masih juga dia ikut olok, ejek dan caci maki. Jadi kalau engkau benar aja, coba kau selamatkan dirimu dan kami. Jadi ada 3 kelompok tidak suka dan pembenci yang kemudian membuat kita merasa bahwa apanya yang membuat Yesus diberi gelar sebagai Raja. Tapi ada satu hal yang tidak mereka sadari, yang mereka sudah lakukan untuk menegaskan bahwa Yesus itu Raja, yaitu tulisan di kepala Yesus, INRI, Iudex Nazaret Yesus. Yesus Raja orang Nazaret. Yesus Raja orang Yahudi. Padahal mereka yang mengingkari itu. Tadi waktu saya merenungkan hal ini, saya teringat dengan ketika kami ikut mata kuliah teologi salib, yang juga inspirasinya diambil dari Injil hari ini. Dosen kami mengatakan begini, kan rasanya lucu, Yesus itu dibilang Raja, tapi mereka mengolok dan mengejek dan mencaci maki. Tapi kemudian mereka tidak sadar kalau mereka sudah menulis itu Yesus Raja di kepalanya. Apa artinya untuk para frater? Dalam nada guyon, dosen itu mengatakan, itu adalah contoh kalau kamu menjadi imam. Kalau kamu menjadi imam itu adalah juga menjadi raja. Dan nanti waktu jadi imam, kamu akan mengalami hal ini. Orang yang mengejek, mengolok, mencaci maki dan memfitnah kamu, mereka juga tidak langsung mengakui kamu. Nanti mereka akan ikut tetap bisa kamu punya, cari sakramen di kamu, walaupun mereka mengejek, mengolok, memfitnah, mencaci maki. Dan saya rasa benar juga kata dosen itu pada waktu itu. Setelah mengalami hidup sebagai imam, orang yang mengejek, mengolok, mencaci maki, bahkan membenci, nanti mereka itu yang mengakui diam-diam. Misalnya tetap diikuti, sakramennya akan tetap dicari dari orangnya, kan gitu. Jadi itulah Yesus. Setelah diolok, diejek, dicaci maki, mereka tetap menulis dia Raja, mengakui dia Raja. Pertanyaan untuk kita adalah, apa yang membuat Yesus layak tetap disebut sebagai Raja walaupun dia diejek, diolok, dan dicaci maki? Tentu mengambil sebuah kesimpulan dari cuma satu orang penjahat yang mengakui dia Raja itu tidak cukup untuk membuat kesimpulan, karena akhirnya 3 berbanding 1 itu 1 kalah, 3 menang. Tapi apa yang tetap membuat Yesus bisa menang sebagai seorang Raja? Kalau kita coba melihat konektivitas dengan Injil dan khotbah minggu lalu, kita akan menemukan hal ini. Yesus bertahan dalam gejolak yang ada. Hari minggu lalu kan Yesus bilang, siapa yang bertahan, ia akan memperoleh hidup. Dan itulah yang Yesus lakukan di salib. Walaupun sudah menderita digantung di salib, diolok-olok, dihina, dicaci maki, ia tetap mencoba bertahan. Bertahan sambil membiarkan kekuatan Allah bekerja. Karena yang paling penting bagi Yesus adalah bukan olokan, caci maki, dan fitnahan kelompok-kelompok yang tidak suka. Ia lebih dengar dan taat kepada rencana dan kehendak Bapa yang telah menentukan dia sebagai seorang penyelamat dunia dengan cara memanggul dan mati di salib. Minggu lalu saya mengatakan paling penting untuk kita tetap bertahan adalah buka hati kepada Tuhan, putihkan hati, biarkan Tuhan bekerja dari dalam diri sambil kita fokus pada pekerjaan yang menjadi visi dan misi hidup kita. Dan itulah yang dilakukan Yesus. Ia tidak peduli dengan macam-macam perkataan dan olokan, ejekan dan caci maki. Ia tetap fokus pada apa yang harus dia lakukan di atas salib, yaitu karya penebusan. Dan memang di dalam Injil Yohanes kita mendengar dan kita tahu bahwa ketika mereka sudah mengolok-olok Yesus, justru Yesus dari atas salib mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang membuat dia menjadi Raja. Dan kemudian kita menemukan bahwa dalam kisah selanjutnya, ketika kepada seorang penjahat yang sadar,
Dia mengatakan, hari ini juga engkau sudah berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bukti bahwa ia punya hak untuk menentukan orang. Bukti bahwa ia sangat dekat dengan Bapa. Dan memang dalam surat Rasul Paulus di bacaan kedua, kita menemukan bagaimana Yesus itu punya posisi yang sentral di dalam karya keselamatan Bapa. Bahkan Yesus itu dilukiskan sebagai seorang figur, dia yang sulung yang menghubungkan sebuah ciptaan, baik yang di bumi maupun yang di surga. Dia yang pertama bangkit, dan kepada dia diberikan hak dan wewenang oleh Allah untuk menyelamatkan siapapun. Itulah yang ia ingat, itulah yang ia pakai ketika kemudian di atas salib. Walaupun orang mencibir, melecehkan, mengolok, menghina dan memfitnah dia tetap berani mengatakan kepada seorang penjahat yang bertobat, hari ini juga engkau sudah berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini adalah sebuah ekspresi kredibilitas bahwa ia tetap dipercayakan oleh Allah, tak peduli dengan apa kata manusia. Dan memang hidup kita memang seperti itu. Kalau mau menjadi seorang raja kerajaan Allah, kita harus siap tetap bertahan dalam kondisi di mana mungkin dicaci maki, diolok, dilecehkan, dan diperlakukan jahat. Itulah seorang raja damai, raja surga. Yang paling penting, kita tetap fokus pada apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, Anda menjadi pengurus lingkungan, pengurus KBP, menjadi fungsionaris pastoral, itu urusan kerajaan Allah. Jangan takut dilecehkan, dicemooh, dicaci maki, difitnah. Karena memang seperti itulah raja kerajaan Allah. Kita tetap fokus pada apa yang menjadi pelayanan kita, tugas dan tanggung jawab kita, visi dan misi yang diberikan dan dipercayakan Allah kepada kita. Itu yang membuat kita menjadi raja. Saya rasa ketika kita sukses melayani, ketika kita sukses dengan tugas dan tanggung jawab kita, orang akan mengakui kita ini baru top, ini baru hebat. Walaupun dibombardir, dicaci maki, dilecehkan, ia tetap eksis, ia tetap enjoy, ia tetap semangat mewartakan kerajaan Allah. Itu baru raja. Maka yang dapat kita maknai sebagai aplikasi dari kisah ini, Injil hari ini adalah hal ini. Apakah kita mau tetap menjadi haters, pembenci kerajaan Allah seperti tua-tua Yahudi, para algojo, ada seorang penjahat yang tidak tahu diri. Saya itu lebih lama merenungkan bagaimana ini seorang penjahat yang tidak tahu diri. Sudah tahu dia sedang disiksa karena jahat, masih juga dia berani mengejek orang, memfitnah orang. Tuhan lagi yang difitnah. Jadi sudah tahu dia menderita karena kejahatan, masih juga dia memfitnah Tuhan, memfitnah orang lain, menghina orang lain. Sebenarnya ia justru menggunakan kesempatan mumpung dekat dengan salib Yesus, seperti seorang penjahat yang satu. Tahu diri kalau sudah berlaku jahat itu mengaku. Dan dia berani untuk melawan kejahatan penjahat yang tidak kapok itu dengan mengatakan, "Hei, kau tidak tahu orang ini tidak bersalah seperti kita. Kita itu layak dihukum karena kita penjahat, tapi orang ini tidak berbuat jahat. Ngapain kau buat begitu? Ngapain kau hina? Ngapain kau fitnah?" Lalu dia bilang, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Yesus bilang apa? Sekarang ini juga engkau sudah berada bersama aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu, kita tidak mungkin tidak punya peluang menjadi penjahat. Tapi jangan jadi penjahat di atas penjahat. Coba menjadi penjahat yang bisa bertobat seperti orang yang meminta belas kasihan kepada Yesus. Semoga Tuhan memberkati.